selamat bertemu kembali kawan-kawan dengan Mbah Gabus Channel. Yang kali ini seperti biasanya masih dalam dunia styrofoam. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips mudah cara memotong styrofoam yang bagus, rapi dan indah. Kawan-kawan, memang dalam pemotongan styrofoam sering kita mengalami kesulitan ketika kita tidak tahu alat apa yang dipakai. Nah, dengan modifikasi jarum solder yang mana kawat tembaga ini sebagai pengganti jarum bawaan solder dari baja, dan bahan ini ya mudah didapat, bisa dibeli di alat-alat listrik atau di toko-toko bangunan. Untuk itu sebelumnya mungkin dalam tutorial atau dalam pembuatan kurang sempurna, ini hanya sebuah contoh saja, yang mana video ini ditekankan pada teknik dan cara memotong styrofoam yang sederhana, simple, namun hasilnya sangat memuaskan. Baik kawan-kawan, selengkapnya bisa ditonton di video saya ini sampai selesai. Namun jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga kebugaran dengan berolahraga supaya kita bisa berkreasi terus ya. Selamat menonton. Baiklah kawan-kawan, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi tips, yaitu bagaimana cara mudah, simple, sederhana memotong styrofoam yang menghasilkan potongan rapi dan bagus. Seperti yang Anda lihat di video saya ini, pertama-tama saya menyiapkan lembaran koran. Lembaran koran ini akan dibentuk sebuah pola gambar, yaitu bentuknya siku. Karena pada saat ini saya akan membuat siku dari styrofoam yang bermotif ukiran. Dan cara membuat pola gambar ini, lembaran koran kita lipat siku menjadi dua. Kemudian hanya sebagian yang kita sketsa dengan pensil, dan setelah itu dipotong dengan cutter. Nah itu ya kawan-kawan, seperti yang saya buat. Jadi dalam pembuatan apapun tidak usah terburu-buru. Sebetulnya kawan-kawan, yang lebih mudah di saat kita membuat pola gambar seperti ini adalah menggunakan kertas manila karena agak tebal. Namun nggak apa-apa ya, ini hanya sebagai percobaan, sebagai cara menunjukkan kepada kawan-kawan antara lain seperti ini. Nah, setelah sketsanya kertas ini sudah selesai, kemudian kita terapkan di styrofoam dan kita perjelas menggunakan pensil. Memang dalam pembuatan pola gambar ini kita kadang kesulitan ketika kedua sisinya yang sama. Nah, bagaimana caranya? Ini seperti yang saya katakan tadi, cukup dilipat kertas menjadi dua, kemudian digambar separuh dan langsung dipotong. Kemudian kita perjelas kembali dengan pensil agar dalam pemotongan nanti tidak kesulitan. Jadi segala bentuk apapun, terutama untuk teman-teman pemula, ini saya sarankan menggunakan sketsa ya, untuk memudahkan pemotongan dan menyesuaikan dengan selera. Sedangkan sketsa yang saya buat dari kertas tadi ini kayaknya masih kurang sempurna, bisa ditambahkan. Nah seperti itu ya, ditambahkan ukiran atau daun-daunan atau apa saja sehingga kelihatannya itu lebih indah. Jadi sketsa ini memang hanya untuk sebagai rangkanya saja. Tinggal kita
menambahkan apa yang kita inginkan. Berikutnya adalah persiapan pemotongan dengan menggunakan modifikasi jarum. Maksudnya modifikasi jarum ini dari kawat tembaga sebagai pengganti jarum bawaan solder dari baja. Nah kawan-kawan, bisa dilihat di videonya. Dan untuk pemotongan kali ini saya menggunakan solder yang berkekuatan 200 watt. Begitu mudahnya. Padahal ini styrofoam tebalnya 3 cm. Tetapi dalam pemotongan ternyata mudah sekali ya. Bisa disimak. Jadi sekali lagi saya sarankan di saat kita memotong ikuti panasnya. Jangan terburu-buru. Nanti kalau terburu-buru dikhawatirkan jarum tembaga ini bisa melengkung atau bengkok. Dan saya yakin kawan-kawan yang sudah melihat video ini kemudian praktek pasti tidak kesulitan. Nah kita lepas bagaimana hasil potongannya. Ternyata rapi dan bagus sesuai keinginan ya. Dan saya informasikan teman-teman ya bahwa solder ini adalah solder yang berkekuatan 200 watt. Namun barangkali teman-teman mempunyai solder yang 150 watt, itu juga sudah cukup. Jadi pemotongan yang saya pakai ini adalah teknisnya cukup dengan mengganti jarum solder. Jarum bawaan solder dari tembaga, maksudnya dari baja ya, yang warnanya agak putih itu. Ini kalau kita pakai kadang-kadang itu lengket di saat panasnya sudah mencapai mencapai panas yang paling tinggi, itu lengket. Jadi akhirnya apa? Akhirnya meleleh. Beda dengan jarum buatan saya ini, yaitu dari kawat tembaga. Ukurannya juga cuman sebesar sapu lidi. Kawan-kawanku semuanya, memang ukuran tembaga yang saya pakai ini tergolong ideal. Saya sudah membuktikan untuk memotong styrofoam dengan ketebalan 3 cm ini ternyata sangat mudah dan simple, yang menghasilkan pemotongan rapi dan bagus. Setelah pemotongan selesai, kita tetap menggunakan solder untuk memberikan batasan-batasan ukiran seperti yang Anda tonton di video ini ya. Jadi tengahnya kita buat variasi karena biar ukirannya itu kelihatan timbul ya, tidak datar. Jadi ada lekuan-lekuan, ada manis-manisan dan sebagainya. Berikutnya kawan-kawan, ini kita persiapan pemotongan dengan cutter. Namun sebelumnya cutter diasah dulu, cukup dengan amplas atau kertas gosok. Jadi sederhana sekali, tidak usah menggunakan alat pengasah dari batu atau yang lain. Kertas gosok ini saja sudah manjur. Nah kawan-kawan, sekarang mari kita perhatikan, kita potong bagian pinggirnya yang sudah dibentuk oleh solder ini. Bagaimana hasilnya? Ya ternyata hasilnya seperti itu ya. Jadi bagian tengah itu timbul. Kita hanya mengurangi bagian samping saja. Begitu juga untuk bagian tengah kawan-kawan ya. Nah kita kurangi. Jadi kita harus tahu mana yang dikurangi atau mana yang tidak, sehingga ukiran ini betul-betul nanti menjadi natural, kelihatan indah. Nah sebelum obrolan kita lanjutkan kawan-kawan, sebagai rasa persahabatan, rasa persaudaraan, saya persilahkan kawan-kawan like, komen, dan subscribe. Memang kawan-kawan, dunia ukiran ini kadang-kadang kita melihat itu membayangkan betapa sulitnya, betapa rumitnya ya, dengan meliuk-liuk
apakah itu bentuk ukiran bunga atau memang ciri khas ukir-ukiran. Namun bayangan itu akan sirna ketika teman-teman mencoba untuk membuat seperti yang saya buat ini. Mungkin teman-teman juga bisa mengembangkan, maksudnya bisa mengembangkan sendiri teknisnya. Intinya di sini adalah bahwa dengan menggunakan jarum solder ini sebagai alat sangat membantu dalam membuat kreativitas dari styrofoam. Demikian kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui video saya ini bisa menambah referensi atau panduan atau acuan ya. Selamat mencoba, semoga sukses selalu. Terima kasih. Nantikan video-video berikutnya bersama dengan Mbah Gabus Channel yang selalu update. Salam kreativitas.